duluan. Oke, aku duluan ya. Kita mulai dari mana tadi? Kalau udah terpotong ini, oke, dari 2 Tesalonika ya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11 ya, yang dibawakan Pak Ustadz Wafi tadi ya. Oke, saya bacakan ya. Itu Mas Kesaksian, pertanyaan saya yang di awal jangan lupa ya. Oke, siap. Ya, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Lihat di ayat yang ke-10-nya, ini sudah menjelaskan untuk itu ya. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Karena mereka tidak beriman. Bukan berarti Allah kami itu menyesatkan. Karena di ayat yang ke-10 itu menjelaskan itu. Orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, berbicara tentang pertanyaan Pak Ustadz Wafi tadi ya. Saya agak lupa sebenarnya pertanyaan di awal tadi. Gimana kalau orang yang tinggal di pedesaan itu berbuat jahat? Dia itu masuk surga atau tidak? Gitu ya. Ya, itu jelas sekali di dalam Roma 1 ayat yang ke-20 ya. Roma 1 ayat yang ke-20, saya bukakan dulu datanya. Semua orang telah mengetahui Allah melalui ciptanya sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengenal Allah. Pak Ustadz, saya bukakan di dalam Roma 1 ayat yang ke-20. Bentar ya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatan yang kekal dan keilahian dan tampak kepada mereka pikiran karya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengenal Allah. Makanya di dalam iman Kristen itu yang menyelamatkan itu pengampunan itu iman. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 10 ayat 9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 2 pertanyaan yang sudah saya jawab. Nah, terkait tadi ada waktu 2 menit setengah. Tadi bilang beramal untuk mendapatkan keselamatan. Terus masalah free will. Sebenarnya balik lagi. Kalau masalah free will, seperti apa Oki ini ingin menggunakan free will-nya ketika saya ini ditakdirkan untuk disesatkan? Seperti apa free will saya itu berjalan untuk diri saya? Gitu. Seperti apa free will saya itu berjalan untuk diri saya ketika saya itu ditakdirkan untuk disesatkan? Oke, karena tadi Pak Ustadz Wafi tidak mungkin data saya kurang ya tentang yang menyesatkan itu, saya tambahkan satu data lagi. Ini di dalam Quran Pak Ustadz Wafi ya. Oke. Surat ke-37 ayat yang ke-32. Kami dalam kurung mengakui telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Bisa jelaskan ini Pak? Saya tidak mau menafsir. Bisa jelaskan ini? Surat ke-37 ayat ke-32. Kami dalam kurung mengakui telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Nah, bicara tentang amal. Tadi siapa yang bicara kalau amal itu menyelamatkan? Saya boleh bantah dengan data ini. Kalau amal itu tidak menyelamatkan di dalam iman kalian. Sebentar, saya bukakan hadisnya. Bicara tentang ini tadi ya, sebentar ya. Oke. Hadis Muslim 5037. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Robmu melimpahkan rahmat padaku. Loh, ini amal tidak menyelamatkan. Di dalam hadis Muslim 5037. Ini tidak menyelamatkan. Kalau amal itu tidak menyelamatkan, letter lex di sini tertulis, tidak seorang pun yang dimasukkan surga oleh karena amalnya. Ini, saya minta bantah hadis ini dengan data. Ya, tolong bantah hadis ini dengan data. Oke, saya rasa cukup. Silakan Bang Rudi Yohanes kalau mau mengambil waktunya. Ya, teman-teman Kristen di tap-tap layarnya yuk. Bukannya kita bisa rungkat tadi.
Lairudi ini noise sekali lah. Iya, sabar. Makanya kalian matikan semua mic kalian, kan giliran kami yang bicara. Sama belum habis, tunggu dulu. Bukan. Noise itu pendengaran, bukan suara. Enggak, kalau kalian matikan mic nggak ada noise-nya. Dia kan kena beradu punya kita. Tadi ayat yang dibilang itu Tesalonika ya, ayat berapa tadi? Oh iya. Oke. Pencet ya. Mana ini, lama kali dia. Ya, silakan. Ya. Tadi Mas Oki sudah menjabarkan Tesalonika tadi ya. Itu benar kawan. Jadi kita harus membaca dari ayat 5. Bahwa ada nabi-nabi palsu datang, guru-guru palsu mengajarkan bentuk-bentuk Tuhan lain. Dan Tuhan yang mereka ajarkan itu ajarannya apa? Itulah yang dikatakan di sini, bahwa ajarannya mengatakan bahwa Tuhan yang menyesatkan orang. Itu ajarannya, sehingga orang percaya. Ketika Paulus datang, mereka nggak percaya lagi karena sudah diperkenalkan Tuhan-Tuhan lain sebelum Paulus datang, ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana dengan perbuatan jahat? Itu juga sudah kita jelaskan bahwa perbuatan jahat itu berasal dari iblis. Perbuatan baik berasal dari Tuhan. Kalau dia membonoi zaman dulu, bagaimana, apakah dia ke surga atau neraka? Lah dia kan belum mengenal yang baik dan jahat. Betul, dia belum mengenal yang baik dan jahat. Karena dia tidak, imannya belum ada. Tetapi yang jahat dari iblis. Itu pertama kali. Tetapi saya percaya, sudah saya buka tadi ayatnya 1 Petrus 3. Sama seperti zaman Nabi Nuh juga, akan turun ke dalam kerajaan orang maut. Kan Yesus itu semenjak mengalahkan alam maut, suka-suka Yesus mau ke sana. Orang alam maut sudah kalah. Kawan, kesempatan, mawar hanya 9. Gas, ayo. Gak banyak-banyak 9. Kemudian tadi Ustaz Alif mengambil dari satu-satunya Allah yang benar. Gak ada kata satu-satunya kok. Dia maha benar. Iya betul, maha benar. Tuhan orang lain juga mengaku maha benar. Tapi kalau Tuhan kami mengatakan satu-satunya Allah yang benar, artinya dia tidak ada Allah di luarnya itu yang mengatakan dia benar. Gak ada. Pengakuannya itu udah dikunci. Hanya aku satu-satunya Allah yang benar. Titik, selesai, dikunci. Kalau hanya Yesus mengatakan aku maha benar, masih ada Tuhan-Tuhan lain yang maha benar. Mengaku juga dia maha benar. Jadi itu maksud dari pernyataan surat yang saya tanyakan itu. Oke. Mengenai disesatkan tat, sebenarnya ini kajian, tidak apa-apa saya buka dulu sekarang, timbang kita nunggu 2 hari lagi. Baca surat 7 itu ayat 12 itu sampai 25. Yang disuruh sujud siapa? Malaikat. Yang kena marah iblis. Sudah jelas-jelas malaikat itu tercipta dari nur, cahaya. Iblis dari api. Jangan kau bilang nanti bahwa iblis itu dulunya malaikat. Gak ada. Masa malaikat dari api? Malaikat itu golongan tersendiri. Iblis itu golongan jin. Gak boleh disamakan tat. Itu pahami dulu. Jangan diterjang semua. Nah, tadi dibilang lagi sama Alif bahwa iblis itu nanti minta sampai hari kiamat. Makanya kalian tidak teliti membaca Quran. Iblis tidak pernah meminta sampai hari kiamat. Baca surat 7 itu dengan baik. Iblis minta ditangguhkan. Maka Allah mengatakan, ya aku akan memberi engkau tangguh. Sampai kapan? Sampai mereka dibangkitkan. Perhatikan ayat itu baik-baik. Ditangguhkan dari apa? Kan ditangguhkan, diusir dari sorga dia. Keluarlah engkau katanya. Berilah aku tangguh katanya. Berarti enggak diusir dari sorga. Sampai kapan? Sampai mereka dibangkitkan. Yang lucunya, muncullah hadis mengenai Isra dan Mi'raj. Ternyata Adam sudah bangkit.
Di langit pertama. Lah iblisnya kemana? Masih berkeliaran. Kan diberi tangguh sampai Adam dibangkitkan. Adam sudah bangkit. Di langit pertama dia sekarang. Loh, kok tangguhnya kapan? Ya. Kemudian pertanyaan saya tadi nggak dijawab loh. Saya ini Kristen. Saya berbuat baik. Apakah saya ke neraka? Sementara ada orang Islam berbuat jahat. Apakah dia ke surga? Oke. Udah. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Mantap, gas. Ini dia. Kalau kayak gini kan enak gasnya. Lay, itu the noise-nya mainkan, Lay. Jadi maksudnya nggak ngeresek gitu loh. Bukan feedbacknya, tapi ngeresek mic-nya. Kerasa bener di telingaku. Oh itu gini, Nah, itu. suara AC. Karena ini apanya terlalu sensitif mic-nya. Iya, makanya. AC-nya matiin dulu kalau gitu. Oke. Kehangatan aku jadinya. Nggak ada lagi kan? Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini ya. Pertanyaan saya di awal itu sudah dijawab oleh Mas Oki. Bagaimana kemudian ada orang-orang yang hidup di pedalaman, dia tidak pernah mengenal Tuhan, akhirnya dia berbuat jahat. Apakah dia masuk surga? Maka Mas Oki mengatakan tidak. Karena berdasarkan Roma 1 nomor 20. Jadi tidak ada alasan lagi dia tidak mengenal Tuhan. Kata Mas Oki, tidak ada alasan lagi dia tidak mengenal Tuhan. Jadi tetap orang yang berbuat jahat meskipun ada di pedalaman, meskipun dia tidak pernah mendengarkan penginjilan, dia tetap masuk neraka. Maka di mana keadilan Tuhan kalau seperti itu? Dia kan nggak tahu gitu loh. Dia nggak tahu. Dia hidup di ruang lingkup yang tidak ada akses internet. Tidak pernah tahu kepada siapa itu juru selamat, siapa itu Yesus. Lalu kalau dikatakan misalnya di dalam Roma ya, di sini ya. Ini kita baca. Di dalam Roma 1 nomor 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ini pemaksaan banget ayat ini. Ayat ini pemaksaan banget. Bayangkan orang hidup di tengah hutan, tidak pernah tahu apa itu Yesus, tapi dipaksa ya tidak boleh berdalih, tetap masuk neraka kalau berbuat jahat. Loh, mana keadilan Tuhan berarti? Keadilan Tuhannya mana kalau seperti itu? Bayangkan berapa juta orang yang tidak pernah mengenal Kristus di pedalaman sana. Berapa juta orang yang hidup di tengah gunung sana, tidak ada akses internet, dia tidak tahu apa itu kebenaran, lalu dia langsung divonis masuk neraka. Mana keadilan Tuhan? Berbeda dengan Islam. Kalau Islam jelas, orang yang tidak pernah didatangi tentang dalil Islam, seorang ustadz, seorang ulama, seorang nabi, maka mereka tidak disiksa. Mereka tidak disiksa sebab ketidaktahuannya. Karena akses untuk mencari sebuah kebenarannya nggak ada, gitu loh. Sedangkan Mas Oki dengan tegas mengatakan, wah tidak bisa berdalih. Tidak bisa berdalih dia. Waduh, keras banget kan? Bertentangan dengan jawaban Mas Rudi. Kata Mas Rudi, gak kenal Yesus sekalipun kalau melakukan 9 roh, masuk surga. Meskipun dia bukan Kristen, meskipun bukan juru selamat, tidak percaya juru selamat, yang penting melakukan 9 roh, kata Mas Rudi, masuk surga. Kan bertentangan berarti. Nah, sehingga kalau kita kaitkan, misalnya saya bertanya tentang 2 Tesalonika 2 nomor 11, ya. Oh, karena mereka tidak menerima tentang kebenaran, makanya mereka disesatkan. Lah, apa bedanya dengan Al-Quran kalau begitu? Surah As-Saffat ayat ke-32. Kama aghwaynakum. Sebagaimana kami mengakui telah menyesatkan kalian. Penyesatan itu terjadi karena mereka orang fasik. Coba sampean baca di dalam ayat selanjutnya.
Ayat ke-34-nya itu ya, surah As-Saffat ayat 34-nya. 2 ayat setelah yang Anda tanyakan. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kenapa Allah sesatkan? Ya begitulah akan kita lakukan kepada mereka-mereka yang sering berbuat dosa. Mereka yang mempermudah dengan mengerjakan dosa, meremehkan perbuatan dosa, ya akan kami sesatkan, kata Allah. Itulah yang disebut dengan orang fasik. Baca ayat setelahnya, karena ayat itu udah berdiri sendiri gitu loh. Nah, sehingga bagaimana kemudian Anda akan menjawab kalau kita lihat di dalam Yesaya, Matius 7 nomor 22 ini ya. Matius 7 nomor 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mendengarkan banyak mujizat demi namamu? Bayangkan, yang menyebut Yesus Tuhan pun belum tentu selamat. Bayangkan ya, di dalam kekristenan, saudara, yang menyebut Yesus Tuhan pun belum tentu selamat. Apalagi orang yang ada di pedalaman sana yang sama sekali gak kenal sama Yesus. Maka benar jawaban Mas Oki, mereka lebih tidak selamat lagi. Lalu mana kasih Tuhan? Mana keadilan Tuhan itu? Katanya Tuhan Maha Kasih. Katanya Tuhan itu Maha mengasihi semuanya. Ternyata yang mengakui Yesus Tuhan pun belum tentu masuk surga, apalagi mereka yang tak kenal Yesus sama sekali. Dia selamat datang di kebenaran, saudara. Dor. Allahu Akbar. Ayo semangat. Mana Oke. kawan-kawan ini? Ayo. Silakan semangat, kita gas. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Pertama, hadis yang dipertanyakan bahwa apakah di situ amalan tidak menyelamatkan. Oke, hadis Rasulullah. Coba cermati dengan lengkap sampai akhir kalimat, tetapi rahmat Allah lah yang akan memasukkanmu ke surga, bukan amal soleh. Lalu amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah cara kita mendapatkan rahmat Tuhan. Kalau kita melakukan amal soleh, artinya kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, maka orang itu yang akan mendapatkan rahmat Tuhan. Orang yang akan mendapatkan rahmat Tuhan masuk surga. Selesai. Kedua, lalu Lairudi. Pertanyaannya, apakah saya banyak berbuat baik? Dan lain sebagainya, apakah saya masuk surga? Mohon maaf, tidak. Al-Quran menyebutkan, bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihah. Sampaikanlah kabar gembira. Pertama poinnya harus beriman dulu, baru melakukan amal soleh. Nah, lalu balasannya apa? Loh, kebaikan yang Anda perbuat, Lairudi, itu balasannya di dunia ini. Ahsin ila muhsin. Lairudi berbuat baik kepada saya. Oke, Anda bersedekah 1 M kepada saya. Anda akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia ini juga. Dari saya ucapkan terima kasih, Anda menjadi orang baik dan sebagainya. Konteksnya untuk orang yang tidak beriman, balasannya hanya di dunia. Di akhirat nol besar. Bahkan seperti debu yang berterbangan, gak ada gunanya. Karena dia tidak beriman. Itulah yang dikatakan Allah itu Ar-Rahman. Dia Maha Pengasih yang tanpa pilih kasih di muka bumi ini. Siapapun mereka mendapatkan balasan kebaikan di dunia ini. Tapi orang yang beriman, selain mendapatkan balasan kebaikan di muka bumi, juga balasannya nanti di akhirat, yaitu jannah. Makanya sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh. Gitu. Jadi poinnya di situ. Nah, kebalikannya, bagaimana ketika ada orang yang melakukan amal kebaikan tapi beriman? Dia seperti hadis Rasulullah, yakhruju minan nar man kana fil qalbihi misqala dzarratin minal iman, akan dikeluarkan dari siksa neraka bagi seorang manusia yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah dari iman. Itu bukti kasih sayang Tuhan kami, itu bukti ajaran kasih Tuhan kami. Walaupun orang itu hidupnya bergelimang dosa tapi hatinya ada iman, dia diselamatkan dari siksa neraka. Di Kristen nggak ada. Ketika orang Kristen mati berdosa, berumur dosa, masuk neraka kan?
masuk neraka dia. Percuma ibadah sia-sia seumur hidup. Tapi di dalam Islam, ketika dia beriman, setelah mengalami siksaan sesuai dengan kadar dosanya, maka orang itu diselamatkan dari siksa neraka, diselamatkan menuju surga. Itulah di dalam Islam. Bagaimana di dalam ajaran Yesus? Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam surga? Markus 10 nomor 16, 17, 18. Apa jawab Yesus? Mengapa engkau katakan aku baik? Karena hanya ada satu yang baik, yaitu Allah saja, kata Yesus. Oke? Dan jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukan segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, dan sebagainya. Itulah amalannya. Beriman kepada satu Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, orang itu akan selamat. Makanya tadi Yohanes 17 nomor 3, orang itu yang didoakan oleh Yesus karena orang itu melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan diajarkan oleh Yesus. Makanya didoakan akan masuk surga, akan selamat. Yaitu percaya satu Tuhan, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu prinsipnya. Coba saya punya satu pertanyaan. Kalau tadi ayat Al-Qur'annya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Esa, ayatnya ada. Tuhan yang Maha Benar, ayatnya ada. Nah, Kristen tadi mengaku Tuhannya satu, bukan tentang hitungan. Terserahlah, nanti saya nggak mau main, apalagi 1 Yohanes 5 nomor 7. Pertanyaan saya, Markus 10 nomor 17. Kata Yesus, jangan engkau berkata kepadaku baik, hanya ada satu yang baik, yaitu Allah saja. Pertanyaan saya, hanya satu yang baik di situ, apakah Yesus atau bukan Yesus? Monggo dijawab. Gitu ya. Berikutnya, karena masih ada waktu, tetap akan saya manfaatkan. Mohon bersabar, pemirsa. Oke, nah jadi semua tadi pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab. Dan juga boleh ada pertanyaan lain. Apakah orang Kristen yang mati berlumur dosa, dia akan selamat masuk ke dalam surga? Oke, itu juga boleh dijawab pertanyaannya. Terima gaji. Terima gaji. Oke, Mas Oki aku duluan ya. Boleh. Ayo kawan-kawan Kristen, dukung biar kubal-bali orang ini dua. Kalau satu, Lip, kapan kita yuk? 1 lawan 1 dulu yuk. Dari dulu lah kita sudah sering lah. Aku kalau PKN memang nggak pernah terus terang. Ini aja baru kali ini. Oh iya. Ya nanti kapan waktu ya kita PKN ya. Dulu memang dia nggak nampak wajah kawan. Aku nggak tahu. Ternyata dia tampang Rambo juga. Oke, kawan-kawan, bagaimana mereka ini percaya diri bahwa Tuhan itu adil? Saya mau tanya kepada kalian dua, nanti jawab. Kebaikan itu berasal dari siapa? Apakah iblis punya kebaikan? Contoh, saya menolong orang miskin, saya menolong anak yatim. Apakah itu berasal dari iblis? Mereka ini nggak paham konsep, kawan. Kalau saya tadi selaras dengan Mas Oki, bagaimana orang zaman dahulu yang membunuh? Saya bilang orang yang masuk surga zaman dahulu kalau bisa melaksanakan 9 buah roh. Ketika dia membunuh, apakah melaksanakan 9 buah roh? Kan tidak. Sejak kapan dia melaksanakan 9 buah roh? Terus Mas Alif bilang apa? Orang Islam yang misalnya dia membonoi, mencuri, merampok segala macam, berzina, akan dipindahkan dari neraka ke surga. Saya cari di Al-Quran ayat yang nggak ada. Oh kan ada di hadis. Apakah lebih tinggi hadis itu daripada Al-Quran? Orang jelas-jelas hadis itu siapa penulisnya? Ada enggak Allah SWT mengatakan bahwa dia menjaga dan memelihara hadis? Enggak ada. Ya tolong nanti ya habis ini carikan saya surah berapa orang akan dipindahkan dari neraka ke surga yang berdosa ya. Di mana keadilan Tuhan? Kalau di Kristen jelas kebaikan berasal dari Tuhan. Paham ya? Tidak ada kebaikan dari iblis. Karena dia berasal dari Tuhan. Itulah 9 buah roh. Mau kau tidak mengenal dia, tanpa sadar kau tahu itu dari Tuhan. Kau nggak tahu kan? Karena tidak mengenal dia. Terus yang lucunya, Ustadz Yusuf pula. Ustadz Wapi bilang gini, ya. Orang yang belum mengenal Islam, orang yang kepadanya belum datang Al-Quran, itu akan masuk, tidak akan disiksa. Ya tidak akan disiksa di mana?
Di neraka apa di alam kubur? Karena di dalam Islam siksa itu ada dua, alam kubur dan neraka. Oh, langsung masuk surga misalnya dia bilang. Kenapa di dalam Al-Quran orang Yahudi dibilang ke neraka dan dikafir-kafirkan? Orang Yahudi kan tidak mengenal Islam. Baca saja Quran itu. Yahudi itu kafir, Nasrani itu kafir. Kenal enggak orang Nasrani sama Islam? Belum. Islam itu ada abad ke-6. Kenapa harus dipaksakan zaman Musa ada Islam? Mana pernah Musa mengenal Islam? Itu harus dipahami. Kalau Musa mengenal Islam, maka agama Musa itu harusnya Islam, bukan Yahudi. Kenapa pengikutnya jadi Yahudi? Harusnya Islam dong. Ada enggak pengikut Musa? Ada. Dari mana kita tahu? Baca saja kisah Raja Mesir, Firaun. Siapa yang mengikut Musa, disalibnya menyilang. Berarti kan ada pengikut Musa. Kenapa dia tidak dikatakan Islam? Kan jadi lucu kita kawan-kawannya. Yahudi itu artinya pengikut Musa. Sejak semula kan dibilang Taurat diturunkan kepada orang Yahudi. Lah kok tiba-tiba merujuk? Berarti Musa ke neraka dong. Karena dia tidak beragama Islam, tidak mengenal Al-Quran. Kan begitu ya. Kemudian ini ajaran kasih katanya. Ajaran kasih Allah SWT itu hanya berlaku bagi orang yang mengucap 2 kalimat syahadat. Orang yang tidak mengucap 2 kalimat syahadat, kasih Allah SWT tidak berlaku. Kan sudah kalian buktikan sendiri. Saya berbuat baik setengah mati ke neraka, gak ada tawar-tawar. Lah jadi apa gunanya kebaikan saya itu? Apa kebaikan saya itu berasal dari setan? Kalau ajaran Kristen jelas, kebaikan berasal dari Tuhan. Tidak pernah setan mengajarkan kebaikan. Tolonglah anak yatim, tolonglah orang miskin, rawatlah janda-janda montok. Kan gitu. Ada nggak ajaran iblis? Nggak ada. Apalagi nih ayat Al-Quran, cari nanti yang memindahkan orang dari neraka ke surga. Apalagi nih ya. Oke, silakan Mas Oki, tunggu aja habis ini. Tinggal 8 detik lagi. Oten tap layar dulu, Oten. Tap layar dulu, Oten. Habis rung tap tidak ada lagi yang mau tap layar Oten ini. Pertanyaanku tolong ada yang Ayo jawab ya. tap layar, bantu. Sebentar. Oke, karena banyak dari Pak Ustadz Wafi yang harus kita tanggapi ya teman-teman ya, supaya nanti kita terkesan tidak menjawab. Dan Pak Ustadz Wafi tadi bilang ya, apa yang menjadi narasi saya dengan narasi Bang Rudi Yohanes itu berbeda. Lah berbedanya di mana Pak? Emang kalau orang berbuat jahat itu melakukan 9 buah roh? Kan tidak. Nah kalau dia tidak melakukan kejahatan, jelas sekali di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-13 saya bacakan. Aku tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jeder. Alkitab itu sanggup Pak menjelaskan. Makanya saya jawab tuh pakai Alkitab. Kami itu punya Alkitab itu yang sempurna. Terus pertanyaannya tadi di dalam Matius 7 ayat yang ke-22. Nah makanya jangan suka comot-comot, tidak dilihat perikopnya. Coba biar enak. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Berbicara tentang apa sih ayat ini sebenarnya? Loh, hal pengajaran yang sesat loh. Ini udah jelas ayatnya. Jeder, selamat datang di kebenaran Mbak. Ini kebenaran Kristen Mbak. Makanya banyak orang yang berbicara tentang Tuhan Yesus, mengaku dia pengikut Tuhan Yesus, mengaku dia percaya dengan mulutnya, tetapi hidupnya tidak seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, maka 0, tidak akan pantas untuk kerajaan sorga. Karena apa? Di dalam Yakobus jelas sekali, iman tanpa perbuatan mati. Gitu ya.
Nah, itu jadi jeder. Selamat datang. Nah, dari tadi Pak Ustadz Wafi bilang di mana letak ketidakadilannya. Pak Ustadz, seperti apa kalau ini? Apakah ini adil di dalam iman Pak Ustadz? Sebentar ya. Saya bawakan di dalam Quran 47. Quran 47 ayat yang ketiga. Sebentar ya. Apakah ini adil Pak Ustadz? Ya mungkin Pak Ustadz Alif atau Pak Ustadz Wafi bisa menanggapi nanti. Quran 47 ayat yang ketiga ya. Quran 47 ayat yang ke-23, sorry. Ayat yang ke-23. Saya bukakan dulu, masih banyak waktu. 17, 23. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Lalu dia menulikan pendengaran dan membutakan penglihatan mereka. Apakah ini adil? Sedangkan Yohanes 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Sedangkan di sini, siapa yang membuat orang buta? Dia menulikan pendengaran dan membutakan penglihatan mereka. Di mana letak keadilannya? Ayo, di mana letak keadilannya? Kalau berbicara tentang keadilan. Terus saya bukakan di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-65. Al-Baqarah ayat yang ke-65. Sungguh kami benar-benar telah mengetahui orang-orang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan sebentar. Iya benar, Al-Baqarah ayat yang ke-65. Sebentar ya. Sesungguh kami benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Loh di mana pengampunannya di sini? Kenapa dijadikan kera? Di mana letak keadilannya, Pak? Apakah orang tidak pantas untuk berbuat baik? Apakah orang tidak pantas diberikan kesempatan untuk bertobat? Kok main dikutuk aja, jadi kera yang hina? Loh di mana? Kalau berbicara tentang keadilan, makanya dari tadi kalau mau bicara tentang keadilan, bahkan Pak Ustadz Wafi dan Pak Ustadz Alif tidak menjawab satu pertanyaan saya. Di mana free will saya bisa digunakan kalau saya ditakdirkan untuk disesatkan? Di mana datanya dari tadi? Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menunjukkan data dari tadi. Saya diam. Di mana free will saya ini bisa saya gunakan kalau saya ini sudah ditakdirkan untuk disesatkan? Itu. Nah kalau berbicara tentang keadilan jelas sekali. Di mana letak keadilannya? Di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-65, surat ke-47 ayat yang ke-23. Di mana letak keadilannya? Oke, Bang Rudi Yohanes kalau mau menambahkan silakan Bang. Ada 21 detik Bang. Oke, terima kasih. Terus jangan lupa loh. Kalian bilang jalan masuk surga itu bertobat. Jalannya dari mana? Makanya baca surat 7, baca surat 2 ayat 30 sampai 38. Adam itu bertobat, tobatnya diterima, diusir dari surga. Terima kasih. Berapa putaran lagi kita? Terserah. Berapa lagi Bang Rudi? Satu kali lagi aja ya, habis itu closing statement ya, karena ada jam 22.53. Maklumlah umur 52 ini agak-agak rentan. Ikut aja. Ini data aku ini kalau mau